Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kita lanjutkan sesi materi tentang data. Lanjutan dari cara pengumpulan data. Yang berikutnya adalah tentang pemeriksaan atau pengukuran. Pemeriksaan atau pengukuran yang harus kita lakukan. Pemeriksaan fisik misalkan. Jadi pemeriksaan fisik ini sering sudah dilakukan oleh adik-adik semua yang dari keperawatan. Pemeriksaan fisik misalkan pemeriksaan tinggi badan, berat badan, dan lain sebagainya. Kemudian pemeriksaan laboratorium. Jadi data-data yang kita butuhkan itu harus kita lakukan pemeriksaan laboratorium. Misalkan pemeriksaan dahak pasien TB, misalkan. Kemudian pemeriksaan kadar gula. Jadi harus ngambil darah, kadar gula, kadar HB, kemudian asam urat, kolesterol, dan lain sebagainya. Jadi harus dilakukan di laboratorium atau pemeriksaan-pemeriksaan lain yang harus kita lakukan dan hasilnya harus kita dapatkan setelah ada uji di laboratorium. Kemudian pemeriksaan kesehatan lingkungan. Ini kalau teman-teman dari kesehatan lingkungan misalkan harus melihat kondisi kesehatan lingkungan. Misalkan kadar kualitas udara lingkungan di sekitar perempatan, kemudian kondisi kualitas air sungai Kapuas, kemudian kualitas air limbah suatu rumah sakit, kualitas makanan minuman di kantin rumah sakit, dan lain sebagainya. Jadi pemeriksaan kesehatan lingkungan. Kemudian berikutnya adalah pengamatan atau observasi. Jadi kita melakukan suatu pengamatan terhadap satu objek atau subjek yang ingin kita dapatkan data terkait apa yang akan kita amati itu. Jadi harus sesuai dengan variabel atau kriteria yang kita amati. Jadi yang akan kita amati apa? Misalkan perilakunya. Misalkan perilaku ibu menyusui, maka kita harus mengamati perilaku dari ibu menyusui. Misalkan kalau sebelum ibu menyusui itu perilakunya apakah dia mencuci tangan terlebih dahulu, mencuci tangan atau tidak. Kemudian setelah cuci tangan, bagaimana perilaku lanjutan sampai dia menyusui bayinya dan pasca menyusui bayinya. Jadi itu bicara perilaku. Kemudian misalkan yang diamati lagi misalkan kondisi kesehatan lainnya, misalkan kondisi kesehatan di suatu rumah sakit misalkan. Atau yang paling tepat misalkan yang kita amati adalah perilaku dari pasien hipertensi, apakah dia mengkonsumsi garam yang berlebih, melakukan olahraga yang teratur, dan lain sebagainya. Jadi kita harus sesuaikan dengan kriteria apa yang kita amati. Jadi kita harus tentukan dulu objek atau subjek yang akan kita amati sesuai dengan kriteria yang akan kita teliti. Kemudian konsistensi penilaian terhadap kriteria yang diamati. Konsistensi artinya bahwa kita memberikan nilai yang sesuai dan konsisten pada satu objek dan objek berikutnya. Jadi nilainya udah harus benar-benar tetap, konsisten, dan tidak berubah terhadap kriteria yang kita amati.
Berikutnya adalah peran serta. Seperti yang tadi di awal saya di slide sebelumnya mungkin sudah saya sampaikan. Peran serta artinya kita sebagai orang yang ingin mendapatkan data itu melibatkan diri pada objek yang akan kita teliti. Ini umumnya kalau penelitian-penelitian yang peran serta atau melibatkan diri pada objek yang diteliti ini sering dilakukan oleh orang-orang dari luar negeri gitu kan. Misalkan dia ingin mengetahui tentang kehidupan suku Asmat, maka dia tinggal dan hidup dalam waktu-waktu tertentu, dalam periode tertentu di suku Asmat atau di suku Dayak misalkan. Atau kalau Anda sering nonton serial TV itu yang kadang saya tonton itu adalah misalkan Jejak Si Gundul. Nah, Jejak Si Gundul itu kan melibatkan diri pada objek yang diteliti gitu kan. Jadi dia ikut terlibat dengan orang-orang di lokasi yang dituju. Itu artinya melakukan peran serta. Kemudian kriterianya harus jelas. Jadi kita ingin dapatkan apa di sana, poin-poin apa atau data-data apa yang harus kita dapatkan, itu harus kita buat kriterianya yang jelas. Kemudian konsistensi penilaian terhadap kriteria yang diteliti. Jadi kita harus dari kriteria yang jelas, nilainya juga harus kita buat secara konsisten, tidak boleh berubah dari waktu ke waktu atau dari satu tempat ke tempat lain, objek yang satu, objek yang lain, sehingga kriteria dan nilainya itu harus konsisten. Macam dan alat pemeriksaan pengukuran atau pengukuran sangat tergantung dengan jenis penelitian yang dilaksanakan. Jadi jenis penelitian kita apa? Observasional, eksperimen, atau deskriptif. Jadi sangat tergantung jenis penelitian. Kemudian macam dan alat yang digunakan harus memenuhi syarat-syarat pokok. Apa syarat-syarat pokoknya? Yaitu memenuhi syarat sensitivitas. Jadi sensitivitasnya harus tinggi. Misalkan kalau Anda ingin meneliti tentang tekanan darah, maka alat pengukur tensimeternya itu harus memiliki tingkat sensitivitas yang memenuhi syarat. Ya. Jadi tidak mudah berubah, menghasilkan nilai yang selalu tepat, gitu kan, dengan objek yang berbeda. Kemudian memenuhi syarat spesifisitas. Jadi spesifisitasnya atau speknya, ya, speknya sampai seperti apa? Gitu kan. Oh, ini sampai 0 sekian, sekian digit di bawah koma. Lihat setelah koma dan sebagainya. Speknya itu sangat tinggi. Itu harus dipenuhi. Ya. Kemudian sangat tergantung dengan jenis data dan skala pengukurannya. Tadi jenis data udah kita pahami di awal, skala pengukurannya apa, kan? Nominal, ordinal, interval, atau rasio. Jenis datanya apa? Jenis data kualitatif atau kuantitatif. Kemudian mempermudah menggali informasi data. Jadi dalam konteks kita menyajikan data, maka data yang kita sajikan itu mempermudah kita menggali informasi data tersebut atau mudah dipahami oleh orang yang ingin melihat data itu. Secara umum ada 3 metode penyajian data yang mungkin ini hanya sekilas, nanti di sesi berikutnya akan kita bahas secara lebih detail. Ya, jadi ada 3 metode penyajian data: tulisan atau tekstular, kemudian tabel atau tabular, dan gambar atau grafik atau diagram. Jadi ada 3 ini, tergantung nanti model atau metode apa yang akan kita sajikan, tergantung dari konteks data itu akan kita sajikan untuk apa.
Sehingga ini nanti yang akan kita bahas pada pertemuan atau sesi berikutnya, ya, di slide berikutnya. Oke, saya rasa mungkin itu yang bisa sampaikan terkait data. Jadi secara umum ada tiga sesi dari metode yang kita gunakan ini terkait data sampai ke penyajian data. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan tambahan wawasan pada Anda, dan yang kurang silakan untuk mencari berbagai literatur tambahan yang bisa menambah wawasan Anda terkait tentang apa itu data, bagaimana itu data didapatkan atau dikumpulkan, dan untuk apa data itu digunakan, sampai bagaimana kita menyajikan data supaya data itu bisa bermanfaat dan mudah dipahami oleh orang lain. Baik, demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat.